Akan tetapi mereka dikeluarkan secara otomatis oleh perahu, dan perahu itu pun menghilang melalui celah portal. Ne Feng mendeteksi ada sebuah kota yang berjarak 100 mil. Mereka bertiga pun berangkat untuk bertanya di sana nanti. Sementara itu terlihat ada seorang pria tua yang memegang token True Martial. Ia mengatakan token True Martial teratas ke-9 akhirnya akan muncul. Sementara itu kembali kepada Ne Feng dan dua nona. Terlihat mereka bertiga pun berjalan menuju kota yang mereka lihat sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kota tersebut. Mereka bertiga pun berjalan sambil melihat area sekitar kota. Di sana juga ada salah satu penjaga. Ne Feng pun mengetahui bahwa semua penjaga adalah martial science tingkat 1. Terlihat dua nona juga memakai cadar agar tidak begitu ketahuan. Terlihatlah Nona Bing mampir ke seorang pedagang. Pedagang itu pun mengatakan, "Nona lihat dulu, mungkin ada yang Nona Bing sukai." Kemudian Ne Feng melihat ke salah satu rumah dan ia pun akan memasukinya bersama dua nona. Ternyata itu adalah sebuah restoran. Mereka bertiga pun duduk di sana sembari minum teh. Dikatakan oleh pelayan restoran, 1 tile emas untuk teh, silahkan menikmatinya. Nona Yuyao pun mengatakan bahwa harganya mahal sekali. Pelayan itu memberitahu, kalian pasti orang dari luar. Diketahui teh di kota Shura selalu dijual dengan harga segini. Ne Feng menyampaikan itu benar, kami baru datang ke sini dan tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dikatakan kembali oleh pelayan restoran, kebanyakan orang datang ke sini untuk menghindari kejaran musuh. Oleh karena itu, penguasa kota menegaskan melarang perkelahian pribadi di siang hari. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh di tempat atau dilumpuhkan dan kemudian diusir. Pelayan melihat bahwa kalian bertiga terlihat orang baik-baik dan anggap ini sebagai pengingat. Ia pun menasihati segera cari tempat tinggal dan jangan keluar pada malam hari. Nona Bing pun sontak menanyakan mengapa. Dijelaskan oleh pelayan, rumornya ada hantu yang tinggal di bawah kota Shura. Dia selalu menimbulkan masalah di malam hari. Ne Feng mengatakan hantu tidak begitu menakutkan, justru manusialah bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Disampaikan oleh pelayan, sejujurnya ada banyak martial kaisar dari benua dan martial sains dari berbagai kekuatan. Dengan kultivasi mereka bertiga saat ini, tidak akan bisa menandingi mereka. Ne Feng bergumam ia sudah menduga itu adalah benua Zhenwu. Ne Feng harus menyingkirkan mereka dulu, kemudian bawa pil kembali kepada Nona Yuyan. Ketika itu Nona Bing menanyakan kepada pelayan apa saja kekuatan-kekuatan tersebut. Pelayan pun menjelaskan 6 negara adidaya umat manusia, dinasti Suci Xia, dinasti Suci Yong, kuil jalan surgawi, kuil Buddha emas. Juga ada sekte iblis surgawi, juga ada 6 kekuatan besar dari ras monster. Mereka adalah Pulau Naga Emas, Gunung Phoenix, Istana Monster Surgawi, dan Bukit 10.000 monster. Juga ada Aula Kirin, sarang 10.000 lebah. Begitu terlibat perseteruan dengan mereka, maka akan dipastikan akan mati. Ditambah lagi ada 6 kekuatan lain kedua setelah mereka, itu adalah wilayah Pedang Langit, Villa Bilah Ganas, Klan Serigala Darah, Bukit Iblis Laba-Laba, Gunung 10.000 binatang. Dikatakan oleh Ne Feng mereka sangat kuat. Bagaimana jika mereka tidak mematuhi aturan di kota Shura? Disampaikan oleh pelayan, penguasa kota kami adalah master dari segala master bela diri, juga memiliki penjaga martial Kaisar Velivet. Tidak ada kekuatan yang berani menyinggungnya. Mendengar itu, Ne Feng bergumam, kedengarannya ini adalah tempat yang aman.
Lantas Nefeng menanyakan bagaimana caranya ia bergabung dengan kota Shura. Pelayan memberitahu caranya melalui menara Shura. Melewati lantai 1 maka dapat menjadi murid biasa. Jika dapat melewati semua lantai, Martial Kaisar Yevlivet akan menjadi guru Nefeng. Akan tetapi Nefeng harus menjadi seorang martial science agar berhak memasuki menara. Kemudian Nefeng mengajak pelayan jika ada waktu luang. Bisakah mengajak kami membeli obat tingkat tinggi? Nefeng juga mengeluarkan 2 koin emas untuk membayar pelayan tersebut. Pelayan pun dengan senang hati akan mengantar Nefeng. Ditambah lagi ia akan libur hari ini. Ia pun menyuruh Nefeng untuk menunggu sebentar. Ya. Nona Bing mengatakan bahwa Nefeng ingin memurnikan pil. Nefeng membenarkan hal itu. Ia berencana membuat pil yang dapat membantu 2 nona, yaitu menembus ranah martial science. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah, Nefeng memberikan resep pil kepada salah satu pedagang. Namun pedagang tersebut meminta maaf karena mereka hanya punya kuda laut dan teratai merah untuk memurnikan pil. Nefeng pun meminta satu-satu. Ternyata diketahui harganya 3.000 emas untuk kuda laut, 5.000 untuk teratai merah. Totalnya adalah 8.000. Nona Yoyo memprotes bahwa itu mahal sekali. Kemudian Nefeng mengeluarkan tokennya untuk menanyakan berapa nilai benda ini. Hal itu membuat pedagang tersebut menanyakan apakah Nefeng yakin menjual token prajurit suci ini. Ternyata pedagang tersebut akan membayar 108.000 emas, dipotong 8.000 untuk obatnya, dan ia akan memberi 100.000 emas sisanya kepada Nefeng. Namun tiba-tiba saja pelayan merebut token prajurit suci dan mengatakan kepada Nefeng, token prajurit suci sangat berharga. Ia yakin itu jauh lebih berharga. Ia pun menyarankan melelang token ini di pavilion senjata suci. Setelah itu barulah membeli obat dengan uang yang didapatkan di sana. Mendengar hal tersebut, lantas pedagang itu menawar kembali dengan 200.000 emas. Tapi sepertinya pelayan tidak tertarik dengan tawaran itu. Setelah hal tersebut, ketika di jalan, pelayan memberitahu 200.000 emas untuk token prajurit suci. Jangan harap bisa mendapatkannya. Nefeng mengatakan kepada pelayan adalah orang jujur. Bolehkah Nefeng mengetahui nama dari pelayan itu? Pelayan mengenalkan dirinya bernama Fang Man, tapi Nefeng bisa memanggilnya apa saja. Terlihatlah di sana ada pertarungan di atas arena yang ditonton oleh banyak orang. Ditambah lagi para penonton sangat bersemangat dengan pertarungan tersebut. Nona Bing yang melihat itu menanyakan bukankah perkelahian pribadi dilarang di siang hari? Dijelaskan oleh Fang Man, itu adalah arena duel. Penduduk bisa bertarung di sana untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak dihitung sebagai perkelahian pribadi. Ditambah lagi kompetisi duel untuk martial science tingkat rendah akan diadakan bulan depan. Pada saat itu penguasa kota akan memberikan hadiah menarik kepada pemenangnya. Jika mereka bertiga tertarik, bisa pergi untuk mencari tahunya. Lalu di malam harinya mereka bertiga pun duduk. Nona Bing menyampaikan pavilion obat yang rakus menawari kami 80.000 emas, lebih sedikit daripada pavilion senjata suci. Akan tetapi Nefeng menyampaikan, kita sudah mendapat hampir semua bahan obatnya, tapi buah esensi janji hanya bisa didapatkan dengan memenangkan kompetisi duel. Dikatakan oleh Nona Bing, meski para kontestannya adalah martial science tingkat rendah, tapi masih ada banyak resiko yang belum diketahui. Nefeng menyampaikan itu lebih baik daripada menempatkan 2 nona dalam bahaya. Kemudian Nefeng akan bermeditasi dan mempersiapkan kompetisi bulan depan dengan baik. Hingga akhirnya Nefeng pun berkultivasi di kamarnya.
Terlihatlah kekuatan naga yang sangat besar muncul ketika Nefeng sedang berkultivasi, dan naga itu pun meraung sekecang-kencangnya. Waktu pun terus berlalu hingga 1 bulan kemudian, Nefeng mengatakan naga api ilahi akhirnya berhasil. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts part ke-23-nya di season 2 kali ini. Untuk bahas selanjutnya akan diupdate setelah episodenya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.